Bismillahirrahmanirrahim. Tarifu aulia atau definisi penting. Al-ilmu mustalah, ilmu bi usuli wa qawaida yu'rafu biha ahlu sanadi wal matni min haitsu qabul wa raddu. Ilmu mustalah yaitu ilmu tentang pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi matan dan sanad hadis dari sisi diterima atau tidak. Maudu'uhu as-sanadi wal matani min haitsu qabul wa raddu. Objek pembahasan ilmu mustalah yang menjadi objek pembahasannya adalah sanad dan matan dari sisi diterima atau ditolak. Samaratuhu tamyizu sahih minas saqimi min al-ahadis. Manfaat ilmu mustalah adalah bisa membedakan hadis yang sahih dari hadis-hadis yang lemah. Al-hadis al-lugha al-jadid wa yajma'u ala ahadis ala khilafil qiyas. Hadis menurut bahasa adalah jadid atau baru, bentuk jamannya adalah ahadis, pertentangan dan qiyas. Istilah ma'udhifa ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Menurut istilah, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir atau diamnya maupun sifatnya. Khabar lughatu an-naba wa jam'ahu akhbar. Khabar menurut bahasa adalah an-naba atau berita, bentuk jamaknya adalah akhbar. Istilahan fihi salah satu aqwalin wahiyya, jadi khabar itu mempunyai 3 pendapat. Al-awwal huwa muradiful lil hadis ayya inna ma'nahuma wahidan. Istilahan sinonim dari hadis dengan kata lain memiliki satu arti. Asani mughayyirun lahu fal hadis ma ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma ja'a an ghairihi. Berbeda dengan hadis itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan khabar sendiri adalah selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa namrah salis a'amu minhu ayya innal hadis ma ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma ja'anahu anhu aw an ghairihi. Jadi yang nomor 3 itu lebih general dari hadis. Hadis itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan khabar adalah yang berasal dari sallallahu alaihi wasallam maupun selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-asar al-lugha baqiya syai'. Al-asar menurut bahasa itu sisa dari sesuatu atau jejak. Istilah fihi qaulani huma, jadi al-asar itu mempunyai 2 pendapat. Al-awwal huwa muradiful hadis ayya anna ma'nahuma wahidan istilahan. Jadi pendapat yang pertama itu yaitu sinonim dari hadis dengan kata lain memiliki satu arti. An-namrasani mughayyirul lah wa huwa ma'udhifa ila sahabah wa tabi'in min aqwalin aw af'alin. Berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan dan perbuatannya. Semua al-isnad lahum ma'nayani. Jadi al-isnad itu mempunyai 2 makna. Makna yang pertama al-isnad lahum ma'nayani, jadi isnad itu mempunyai 2 makna. Azwul hadis ila qailah musnadan. Jadi yang pertama, isnad itu mempunyai 2 makna. Azwul hadis ila qailah musnadan, yaitu mengembalikan hadis kepada yang mengembalikan hadis kepada yang mengatakannya sebagai sandaran. Azwu hadis ila qailah musnadan, mengembalikan hadis kepada yang mengatakannya sebagai sandaran. Silsilah rijal silah lil matani wa huwa bihadzal ma'na muradiful sanad. Isnad arti yang kedua yaitu urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut kepada matan atau teks hadis dengan makna seperti ini. Berarti sinonim dari sanad. Sanad lugha mu'tamadun wa sumiya kadzalika li anal hadis yastanidu ilaihi wa ya'tamidu alaihi. Sanad menurut bahasa adalah al-mu'tamad tempat bersandar, disebut sebagai itu karena hadis disandarkan atau menyandarkan kepadanya. Istilah silsilah rijal mau silah lil matani. Mau istilah urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut kepada matan. Al-matan
Lughah ma saluba wartafa'a minal ardi. Matan menurut bahasa adalah tanah yang keras dan naik ke atas. Istilah mayantahi lahi saradi minal kalam. Matan menurut istilah adalah perkataan terakhir dari sanad. Al-musnad bi fathin nun. Al-lughah ismu marfu' min asnadi syai' ilaihi bi ma'na azahu wa nasabahu lahu. Menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari asnada yang berarti menyandarkan atau menasabkan kepadanya. Dan istilah lahu thalathatu ma'ani. Menurut istilah memiliki 3 macam arti. Al-awwal kullu kitabi jumi'a fihi marwiyah kullu sahabi ala hidah. Setiap kitab yang di dalamnya mengundang kumpulan kumpulan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat menurut ketentuan tertentu. Asani al-hadis marfu' al-muttasilu sanadan. Hadis marfu' yang sanadnya bersambung. Summa asalis ayuradu bihi as-sanad fayakunu bihada makna masdaran mimayan. Jika yang dimaksudkannya oleh sanad berarti itu adalah masdar mim. Musnid bikasrin nun. Huwa mayarwi hadis bisanadihi sawa akanu indahu ilmu bihi am laisa lahu mujarrad riwayah. Musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis kepada sanadnya, baik orang itu mengerti ataupun tidak mengerti dan hanya menyampaikan riwayatnya saja. Summa Al-muhaddas itu huwa man yarwi hadis bisanadihi sawa akanu indahu ilmun am laisa lahu mujarrad riwayah. Itu musnid. Muhaddas itu huwa man yashtaghilu bi'ilmil hadis riwayatan wa diyaratan wa yutali'u ala kabir min riwayah wa ahwali rawatiha. Muhadis itu orang yang bergelut dengan ilmu hadis baik dari sisi riwayat maupun dirayah, mengetahui banyak riwayat dan kondisi para perawinya. Al-Hafidz fihi qaulani. Al-Hafidz itu mempunyai 2 pendapat. Pendapat awal al-awwal muradiful muhadis inda katsir minal muhaddatsaini. Menurut banyak pakar, hadis artinya sama dengan muhadis. Asani waqila huwa arfa'u darajatan minal hadis bihaitsu yakunu ma ya'rifahu fi kulli tabaqatin aktsara mimma yajhaluhu. Pendapat yang kedua bahwa al-hafidz itu martabatnya lebih tinggi dari al-muhaddas karena ia lebih banyak mengetahui setiap tingkatan atau tabaqah para perawi hadis dibandingkan ketidaktahuannya. Al-Hakim huwa man ahadha ilman bi jami'il ahadits hatta la yafutahu minha illa yasira ala ra'yi ba'din ahli ilmi. Hakim, orang yang pengetahuannya mencakup seluruh hadis sehingga tidak ada perkara yang tidak diketahuinya melainkan amat sedikit. Hal itu menurut sebagian ahli ilmu hadis. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.